Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang satuan penerjemahan dan kesepadanan makna. Apa itu satuan penerjemahan dan kesepadanan makna? Satuan penerjemahan atau translation unit adalah segmen teks yang diterjemahkan oleh penerjemah sebagai unit kognitif tunggal untuk tujuan menetapkan kesetaraan. Unit tersebut dapat berupa satu kata, satu frasa, satu kalimat atau lebih, atau bahkan unit yang lebih besar. Kemudian penerjemah menerjemahkan unit makna dalam bentuk frasa, klausa, atau kalimat. Kesepadanan makna adalah suatu kalimat yang apabila diartikan menjadi makna yang efektif atau seberapa jelasnya dan seberapa sepadannya kalimat-kalimat tersebut jika diartikan. Contoh kesepadanan makna itu apabila dalam kalimat yang diterjemahkan memiliki subjek, predikat, dan objek yang jelas. Konsep kesepadanan makna. Menurut Anthony Pym, kesepadanan makna itu bersifat relatif dan situasional. Fokusnya bukan hanya sama secara bahasa, namun apakah pesan itu sampai dengan baik sesuai tujuan. Menurut Newmark, kesepadanan makna itu cenderung normatif dan menekankan bahwa penerjemah harus memilih antara menjaga bentuk atau efek makna tergantung pada konteks dan jenis teks. Menurut Williams, kesepadanan makna tidak terlalu menekankan kesamaan bentuk, tetapi lebih ke bagaimana terjemahan bisa dianggap fungsional dan dapat diterima oleh pembaca target dan akan tercapai jika makna dan fungsi komunikasi bisa dipahami dengan baik meskipun bentuk bahasanya berubah. Pengaplikasian satuan penerjemahan dan kesepadanan makna. Jadi disebut satuan penerjemahan karena kita terjemahin makna dari kata per kata. Contohnya, inna ma'al usri yusra. Jadi jika diterjemahkan kata per kata, inna artinya sesungguhnya, ma'a bersama, al-usri kesulitan, dan yusra kemudahan. Kemudian dari satuan penerjemahan, kita bisa menganalisis makna mana yang sepadan. Jadi seberapa sama makna yang dimaksud secara keseluruhan dengan makna yang diterjemahkan kata per kata. Contohnya ada dari kesepadanan makna formal, yang artinya sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan dari kesepadanan makna dinamis, yang artinya setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Lalu contoh kesepadanan makna menurut Pym, Newmark, dan Williams. Dari teori Anthony Pym, contohnya robuturatin nafiyatun. Untuk terjemahan literalnya, yaitu terjemahan kata demi kata, artinya terkadang yang membahayakan itu memberikan manfaat. Lalu terjemahan kontekstualnya, kadang musibah bisa jadi berkah. Dari teori Peter Newmark, contohnya wasbir wa masabruka illa billah. Terjemahan semantiknya, yaitu terjemahan yang berfokus pada makna asli, artinya bersabarlah dan kesabaranmu tidak lain kecuali dari Allah. Untuk terjemahan komunikatif, yang artinya terjemahan yang lebih mudah dicerna, walau struktur katanya berubah, yang artinya bersabarlah karena kesabaran sejati datangnya dari Allah. Untuk teori Jenny Williams, contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, artinya semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah tercurah atas kalian. Lalu terjemahan fungsionalnya, yaitu terjemahan yang dibiarkan sesuai konteks, itu tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak berubah dan tetap dibiarkan sesuai makna dalam bahasa Arab. Oke, selanjutnya ada macam-macam kesepadanan makna menurut para ahli penerjemah. Yang pertama ada kesepadanan formal. Kesepadanan formal ini menekankan kesamaan bentuk dan struktur antara teks sumber dan teks sasaran. Pandangan dari beberapa ahli, yang pertama ada dari Eugene dan juga Charles, yaitu formal correspondence. Menekankan bahwa unsur bahasa, kata, frasa, struktur gramatikal dalam bahasa sumber harus dicari padanannya secara langsung di bahasa sasaran. Tujuannya adalah mempertahankan bentuk dan isi secara literal, meskipun kurang natural bagi pembaca bahasa sasaran. Yang kedua ada dari Otto Kade, yaitu total equivalence. Mengacu pada kesepadanan total yang ideal,
yakni penerjemah berusaha menghasilkan terjemahan yang sepenuhnya sepadan dengan teks sumber dalam bentuk dan makna. Dalam praktiknya, KD menyadari bahwa total equivalence jarang dicapai, tapi tetap menjadi target teoritis. Dan yang ketiga, dari Warner, denotative dan formal aesthetic equivalence. Untuk yang pertama, denotative menekankan kesamaan referensi atau arti literal, sedangkan untuk formal estetik mempertahankan gaya, struktur retorika, dan unsur keindahan dari teks asli. Yang keempat dari Anthony Pym, yaitu natural equivalence. Pandangannya lebih fleksibel, berarti makna yang secara alami bisa ditangkap oleh pembaca bahasa sasaran tanpa harus terlalu formal. Namun dalam teks formal, ia mengakui bahwasannya perlunya menjaga bentuk dan makna literal dalam situasi tertentu. Dan yang kelima dari GC Catford, textual equivalence. Kesepadanan ditentukan berdasarkan hubungan kontekstual dalam teks. Ia menekankan pentingnya pandangan yang bisa dipertanggungjawabkan secara linguistik antara teks sumber dan juga sasaran. Contohnya, dari contoh ini kita bisa lihat, yang pertama, asyamsu tashruku minasyarq, yang artinya matahari terbit dari timur. Contoh lain di Quran surat Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, selanjutnya ada kesepadanan dinamis. Nah, untuk kesepadanan dinamis ini menekankan kesamaan efek dan respons pembaca dalam bahasa sasaran. Ada pandangan dari beberapa ahli. Yang pertama dari Eguene, yaitu dynamic equivalence. Terjemahan dinamis bertujuan menyampaikan efek komunikasi yang sama kepada pembaca sasaran seperti yang dialami pembaca asli. Fokusnya bukan pada bentuk, tapi pada makna dan juga dampak dari komunikasi tersebut. Dan yang ketiga dari AutoCAD ada optional, ada approximate, ada nil equivalence. Yang pertama, untuk opsional, ada beberapa pilihan padanan dalam bahasa sasaran. Dan yang kedua, untuk approximate, itu kesepadanan mendekati tetapi tidak persis. Dan yang ketiga, untuk nil, tidak ada padanan yang tepat di bahasa sasaran, sehingga penerjemah harus mencari solusi yang kreatif. Dan yang keempat, untuk Warner, itu pragmatic equivalence, menekankan bagaimana makna ditafsirkan berdasarkan konteks komunikasi, budaya, dan tujuan penerjemahan. Terjemahan harus mempertimbangkan maksud komunikatif, bukan hanya arti literal. Dan Anthony Pym, yaitu di directional equivalence, mementingkan arah komunikasi, siapa yang menerjemahkan, untuk siapa, dan untuk tujuan apa terjemahkan tersebut. Terjemahan bisa berubah tergantung arah dan konteks komunikasi. Oke, di contoh selanjutnya, asyamsu tashruqu minasyarq, yang artinya matahari terbit dari timur. Dan contoh lain Quran surat Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Selanjutnya, macam-macam kesepadanan makna. Yang ketiga, ada kesepadanan fungsional. Kesepadanan ini bertujuan menekankan fungsi dan tujuan teks dalam konteks bahasa atau budaya sasaran, dan juga menekankan kesamaan efek dan respon pembaca dalam bahasa sasaran. Bisa dibilang konsep ini berhubungan dengan strategi penerjemahan yang menjaga fungsi asli atau menyediakan efek yang setara pada pembaca baru. Para ahli yang memiliki pendapat tentang kesepadanan ini, yang pertama itu ada Peter Newmark yang translation atau functional equivalence, yang menamainya dengan directional equivalence. Dan yang terakhir, menurut Werner Kohler, ada dua jenis kesepadanan berdasarkan fungsi, yaitu text normative equivalence dan pragmatic equivalence.
Selanjutnya, contoh dalam padanan fungsional ini ada dalam bahasa Arab, hal anta bi khair diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi apa kabar. Pertanyaan dalam bahasa Arab ini, yang secara harfiah berarti apakah kamu baik, diterjemahkan secara pragmatik dalam bahasa Indonesia menjadi apa kabar, yang lebih sering digunakan dalam konteks percakapan sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah kesepadanan budaya. Tujuan dari kesepadanan ini adalah menyesuaikan unsur budaya agar relevan dan dapat diterima dalam budaya sasaran. Jadi, dalam padanan ini, penerjemah harus bisa mengetahui budaya-budaya apa saja yang ada di dalam bahasa target agar mudah ketika menerjemahkan. Para ahli yang memiliki pendapat tentang kesepadanan ini, yang pertama, Warner Kohler, yang menamainya dengan connotative equivalence. Yang kedua, ada Gideon Torrey, yang menamainya dengan functional equivalence. Fungsi di sini bukan untuk komunikasi biasa, tetapi khusus untuk sosial budaya. Contohnya ada dalam bahasa Arab, yaitu Assalamualaikum. Terjemahan Indonesianya juga tetap Assalamualaikum. Meskipun terjemahan literalnya adalah keselamatan atas kalian dalam bahasa Indonesia, ungkapan ini lebih sering digunakan dalam bentuk aslinya, mengikuti kebiasaan dalam norma sosial Muslim Indonesia. Sekian materi yang telah kelompok kami presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.